Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai makhluk sosial terkadang sering menceritakan berbagai kehidupan kepada orang lain, baik itu kepada keluarga ataupun kepada teman. Namun, alangkah baiknya jika semua hal dalam kehidupan kita tidak diceritakan kepada orang lain. Kita harus memberikan batasan terhadap hal apa saja yang boleh atau tidak boleh diceritakan kepada orang lain, agar tidak merugikan diri sendiri. Ada 5 perkara yang jangan sampai perkara tersebut diceritakan kepada orang lain, walaupun orang itu adalah istri kita atau orang-orang yang kita cintai. 5 perkara ini jangan siapapun tahu, cukuplah hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Lalu apa saja 5 perkara itu? Yang pertama adalah dosa atau aib kita sendiri. Islam melarang kita untuk membuka atau menceritakan aib sendiri setelah Allah menutupnya. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap umatku akan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla kecuali al-mujahirin, yaitu semisal ada seorang laki-laki yang mengerjakan sebuah perbuatan buruk pada malam hari, kemudian ia menjumpai waktu subuh dan Allah telah menutupi aibnya berupa perbuatan buruk. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, 'Wahai fulan, aku telah mengerjakan sebuah perbuatan buruk atau jelek ini dan itu.' Maka itulah orang yang malamnya Allah telah menutup aibnya. Lalu ia membuka aibnya sendiri di waktu subuh." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, al-mujahirin adalah orang-orang yang menunjukkan bahwa ia telah berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul bersabda, "Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat, dan termasuk terang-terangan adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di malam hari. Kemudian di paginya ia berkata, 'Wahai fulan, kemarin aku telah melakukan ini dan itu,' padahal Allah telah menutupnya. Dan di pagi harinya ia membuka tutupan Allah atas dirinya." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka dari itu, hendaklah kita langsung bertaubat ketika melakukan kesalahan dan menutup erat aib tersebut. Lalu yang kedua adalah tidak boleh menceritakan aib orang lain. Aib adalah bagian dari masa lalu setiap orang, sehingga tidak boleh disebarkan apalagi dengan maksud menjelekannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang perintah menutup aib sesama. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah An-Nur ayat 19. Ajaran Islam memerintahkan setiap muslim supaya menutup aibnya, baik aib diri sendiri maupun aib orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, tetapi tidak beriman dengan hatinya, janganlah kamu mengumpat kaum muslimin dan janganlah membuka aib mereka. Barang siapa membuka aib saudaranya, niscaya Allah akan membuka aibnya. Dan siapa yang dibuka Allah akan aibnya, niscaya Allah akan menunjukkan aibnya meskipun dirahasiakan di lubang kendaraan." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Lalu yang ketiga adalah urusan ranjang suami istri. Ada beberapa umat Islam yang terkadang terlalu terbuka, atau mereka yang baru menikah menceritakan hubungan intimnya dengan pasangannya, baik suami maupun istri, atau kepada teman terdekatnya, hanya untuk mencairkan suasana atau bercandaan saja. Padahal dalam ajaran agama Islam, hubungan intim antara suami dan istri ini tidak boleh diumbar ke siapapun. Merasa sudah sah, banyak pasangan suami istri yang memang sengaja berduaan dan menciptakan momen intim. Karena sudah sah, maka tidak ada lagi fitnah serta terhindar dari zina. Karena itu tidak jarang mereka mengumbar urusan ranjang mereka kepada orang lain.
Padahal menceritakan urusan ranjang kepada orang lain adalah sesuatu hal yang sangat dilarang. Sebagai pasangan suami istri, jangan sampai dibicarakan atau bahkan diumbar kepada orang lain. Hal ini menjadi perhatian Rasulullah bahwa perilaku itu adalah terlarang. Rasulullah SAW pernah bersabda, paling buruknya kedudukan manusia di sisi Allah nanti di akhirat adalah orang laki-laki yang berhubungan badan dengan istrinya, lalu ia menceritakan rahasianya kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu yang keempat adalah menjaga amanah orang lain. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang menceritakan suatu peristiwa, kemudian ia berpaling, maka cerita itu menjadi amanah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Amanah merupakan salah satu sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ajaran untuk bersifat amanah ini sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Rasulullah juga pernah bersabda tentang amanah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang tidak menepati janji. Amanah memiliki arti dipercaya atau terpercaya. Sementara itu, jika dilihat dari sisi akidah dan syariat agama, amanah adalah segala sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dan berkaitan dengan orang lain atau dari pihak lain. Amanah bisa berupa benda, pekerjaan, perkataan, ataupun kepercayaan. Maka amanah bisa berbentuk apa saja yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebagai contoh, dalam pergaulan sehari-hari, kita sering mendengar cerita dari rekan atau sahabat tentang diri mereka dan juga orang lain. Sadar atau tidak, sebenarnya cerita-cerita tersebut menjadi amanah buat kita. Karena dipandang sebagai amanah, itu menjadi rahasia yang harus dijaga. Setiap cerita yang sampai kepada kita, pada dasarnya semua adalah amanah. Apakah itu benar atau salah? Keduanya harus dirahasiakan. Dalam arti, tidak memberitahukan kepada orang yang tidak berhak untuk mengetahuinya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat kelak. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kemudian yang kelima adalah orang yang dipercaya memandikan jenazah. Dari Abu Rafi radhiyallahu anhu secara marfu, siapa yang memandikan mayat lalu ia menyembunyikan aibnya, maka Allah akan mengampuninya sebanyak 40 kali. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan yang memandikan mayat lalu melihat aibnya kemudian menutupinya. Orang yang melihat kekurangan pada mayat itu ada dua macam. Yang pertama yang berkaitan dengan kondisinya, dan yang kedua yang berkaitan dengan tubuhnya. Jenis yang pertama misalnya, jika ia melihat perubahan wajah yang menghitam dan menjadi jelek pada mayat, maka ini bisa jadi merupakan tanda su'ul khotimah. Kita memohon kepada Allah untuk keselamatan dirinya, maka dia tidak boleh menceritakan kepada orang lain bahwa aku telah melihat orang ini dalam kondisi seperti ini, karena ini berarti mengungkap aibnya, sementara orang itu telah pergi menghadap Rabb-Nya, dan Allah akan memberinya balasan yang pantas dengan adil atau maaf atas karunia-Nya. Dan yang kedua, seperti jika ia melihat cacat di punggung mayat yang selama hidupnya ia tutupi dari orang lain, maka orang yang menutupinya saat kematiannya mendapatkan pahala ampunan yang besar sebanyak 40 kali. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, itulah mengenai 5 hal yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Semoga kita semua adalah orang yang selalu amanah serta tidak suka menceritakan atau mengumbar aib diri kita maupun orang lain kepada siapapun. Demikianlah
Hanya ini yang bisa saya sampaikan dan bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.